belajar dan ada namanya TPPK. Jadi ada nanti dibuat terkait dengan penanganan kekerasan di sekolah dan luar sekolah. Jadi sambil menunggu yang lain, izinkan saya untuk menyampaikan tugas saya yang terakhir yaitu program sharing program yang saya rancang, yaitu tentang nama program itu sabu-sabu. Kan tadi saya sampaikan di grupnya. Jadi di program itu buat saya itu harus ada program yang memang itu berdampak pada murid dan itu dibutuhkan di sekolah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya sharing dengan teman-teman, ada masukan nanti, dan ini program ini menjadi program yang insya Allah tidak akan lanjutkan ke depannya. Jadi kami perankan di sini dan kita akan lanjutkan. Jadi ini namanya prakarsa perubahan dalam berpengalaman itu nanti kalau ada yang berpengalaman ada namanya prakarsa perubahan dan itu dengan metode namanya Bakja. Bakja itu ada namanya buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran namanya, kemudian G nya gali mimpi, kemudian J nya jabarkan rencana, dan terakhir itu adalah atur eksekusi. Jadi ketika kita sebagai wali kelas pun bisa mengambil teknik perubahan ini ketika ada hal yang kemudian kita ingin berubah dalam kelas kita, atau ada hal yang kita ingin program dalam kelas kita, itu bisa memakai tahapan Bakja. Apa sih tadi kan namanya ini sabu-sabu, kita sudah tahu ya. Sabu-sabu itu adalah 1 bulan 1 buku. Nah, nanti kita lihat apa maksudnya. 1 bulan 1 buku. Maksudnya di sini adalah tujuan program ini bagaimana caranya memancing literasi anak kita sehingga ada motivasi tumbuh minat dalam diri anak kita untuk membaca. Dan tidak hanya sekadar membaca, tujuan program ini sekaligus mereka bisa paham bagaimana isi bacaan tersebut, bukan sekadar membaca. Jadi hari ini hanya akan saya paparkan 2 langkah saja. Jadi 1 langkah hari ini, besok juga 1 langkah dengan siswa. Hari ini dengan guru dan kepala sekolah, besok itu akan ada dengan siswa. Jadi tujuan programnya adalah meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya keterampilan literasi, menumbuhkan minat murid terhadap literasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan murid sebagai budaya positif di sekolah, dan menumbuhkan kemandirian dan keterampilan literasi murid. Kenapa program ini saya ambil? Karena saya lihat di sini baik siswanya maupun gurunya itu literasinya kurang. Ini yang akan kita lakukan tahapan B-nya. Yang pertama, jadi setelah merumuskan program ini, kami diharapkan untuk berdiskusi dengan teman-teman tentang bagaimana pentingnya literasi di sekolah kita, bagaimana apakah mungkin pernah kita mendengarkan atau melihat program, bahkan melakukan program literasi dan itu bisa berhasil. Kemudian apakah hal-hal yang menarik yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan literasi. Nah, selama ini kan kita lihat sebenarnya kalau mau dibilang minat literasi itu ada, cuman saya tidak tahu apa yang kemudian hal-hal apa yang kemudian menjadi tantangan sehingga hasil yang kita harapkan dari literasi itu sendiri itu kemudian mungkin saya belum sesuai harapan kita. Jadi yang pertama saya ingin meminta saran dari teman-teman ya. Saya ingin meminta saran dari teman-teman terkait dengan literasi, program literasi yang akan saya programkan, mudah-mudahan dilancarkan ke depan. Yang pertama adalah kira-kira bagaimana usulan tak semua sehingga program literasi ini bisa berhasil di sekolah kita. Mungkin ada masukan atau ada pendapat, silakan. Jadi kita hanya menjawab 2 pertanyaan ini. Mungkin ada sharing dari teman-teman, silakan. Ya, silakan Ustaz Syukur. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Terkait dengan literasi ini, memang kita lihat baik guru maupun siswa memang kita masih kurang literasitas. Jadi baiknya memang ada program khusus yang dibentuk supaya
minat literasi siswa itu bisa terbangun. Kemudian bukan hanya sebuah program, kalau hanya sekedar 15 menit itu membaca, itu memang kurang efektif. Jadi selain ada program di dalam pembelajaran juga sebaiknya ada literasi yang diterapkan di dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar membacanya ketika ada program 15 menit literasi di awal, tapi bagus memang kalau ada program-program lain yang penunjang. Misalnya juga kita adakan program yang bisa membuat anak-anak minat membacanya itu semakin meningkat. Misalnya ada event yang diadakan khusus sekolah untuk siswa-siswa kita bisa tertantang untuk terus melakukan literasi. Mungkin itu saya iya. Mungkin ada yang lain supaya literasi ini bisa berhasil untuk menarik anak kita untuk rajin membaca buku dan memahami bacaan. Saya kira ada event. Saya kira itu insya Allah itu akan kami rumuskan nanti di atur eksekusi atau jabatan rencana apa saja rencananya. Salah satunya event. Saya kira ini juga sudah pernah menjadi usulan bagi kita bahwa kalau bisa ada namanya duta literasi setiap bulan atau setiap berapa kali dalam 2 bulan atau dalam 3 bulan atau dalam 1 semester, sehingga ini bisa memancing motivasi anak-anak kita untuk membaca. Jadi bukan mereka itu ada targetnya, ada penghargaan yang didapatkan di apakah dia di semester atau dia di setiap akhir bulan atau awal bulan. Mungkin ada yang lain arahnya supaya bisa berhasil. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perlu dipelajari dulu kondisinya kan, mungkin di sini sekolah. Kalau saya berpikir ini anak kan sudah belajar dari pagi sampai sore dengan berbagai hal yang dia pelajari. Jadi kalau untuk menambah waktu lagi untuk misalkan membaca di luar dari apa yang dia fokusi atau menjadi perhatiannya selama seharian di sekolah itu mungkin agak sulit karena kan mereka kan jiwa bermainnya banyak. Ya, jiwa bermainnya kan masih lebih dominan. Jadi saya pikir bagaimana kegiatan atau program yang akan dibuat nanti itu mewadahi jiwa bermainnya mereka. Jadi mungkin ada kegiatan literasi yang sih sambil main-main gitu supaya terwadahi jiwa bermainnya mereka. Itu satu. Kemudian kedua, rata-rata biasa anak kalau masuk di perpustakaan untuk membaca itu kalau yang kelas 1 sampai 1-2 itu rata-rata mencari komik, artinya cerita bergambar. Jadi itu rata-rata menjadi topik atau bahan bacaan yang populer atau yang diminati, paling diminati. Kedua, kalau yang kelas atas itu mereka lebih banyak mencari novel. Itu novel senjata, novel apa yang mereka cari. Mereka lebih suka cerita-cerita yang ya gitulah, cerita fiksi juga yang cerita non fiksi disertai gambar yang menarik. Gitu yang kayak itu buku cerita Muhammad yang biasa sumbangan yang kapal itu bagus itu. Mereka lebih tertarik dengan buku begitu. Cerita bergambar dengan desain yang menarik, desain buku yang menarik. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya. Dari teman-teman lain mungkin ada. Karena ini masalah kita bersama, jadi mungkin ada yang mau memberikan masukan. Dari akhwatnya mungkin Atau orang ya? satu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini hanya menyarankan saja mungkin untuk menambah lagi pojok baca. Misalnya di samping masjid itu
anak-anak ketika menunggu pulang, menunggu jemputan mereka kan situ mereka bermain. Mungkin ketika diberikan fasilitas seperti tempat-tempat buku atau ada anak kecil, mungkin mereka akan mengisi waktunya sambil ini membaca sambil menunggu orang tuanya. Jadi saya kira sudah ada 3 usulan ini. Kalau saya rangkum ini itu berbeda-beda semua, dan kalau itu dilakukan saya kira akan sangat bermanfaat bagi penumbuhan minat literasi di sekolah kita. Jadi insya Allah saya kira sebenarnya pada saat kita kalau masukannya Ustaz Tam itu sebelum kita akreditasi itu kan sudah menjadi masukan sebenarnya, cuma tidak ada yang eksekutif. Jadi sampai hari ini belum ada produk baju yang bisa kita tampilkan di antara masjid dan kelas 1A itu. Saya kira itu adalah hal yang menurut saya bagus sekali, karena itu bisa itu bisa menarik anak-anak sambil menunggu daripada hanya berlari saja. Saya kira akan ada, walaupun tidak semuanya, akan ada yang akan mau membaca di situ. Baik, yang kedua mungkin saya kira itu terkait tadi itu sekaligus bisa menumbuhkan si penulis untuk melakukan kegiatan literasi dengan tadi disediakan buku-buku yang fiksi yang sesuai dengan minatnya dulu. Nanti kan kalau minatnya sudah terbentuk, saya kira buku apapun nanti itu mereka akan menyesuaikan diri untuk membacanya. Tapi kalau minatnya dulu kita belum tumbuhkan, kemudian kita langsung kasih buku-buku yang semacam buku pembelajaran untuk non fiksi yang ilmiah dan seterusnya, saya kira itu memang agak sulit untuk kita masuk, apalagi kalau memang dasarnya kurang minatnya. Jadi malas membaca itu sangat sulit untuk kita latih untuk membaca. Jadi saya kira tadi dengan adanya event atau penghargaan kepada anak-anak kita nanti sebagai duta literasi atau apa namanya, bisa menumbuhkan minatnya, kemudian menyiapkan buku bacaan yang diminati anak selama ini. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan pojok-pojok literasi di luar kelas, di luar perpustakaan yang di mana mereka biasa nongkrong di situ, baik sebelum jemputan ataupun jam-jam istirahat. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih atas saran-saran kita semua, dan semoga ini bisa kita eksekusi dan kerjasamanya semua itu bisa sangat kami harapkan, dan itu bisa mensukseskan kegiatan ini. Dan ini masih langkah pertama ya, masih ada langkah sampai eksekusi, nanti ya akan disampaikan berikutnya. Tetapi untuk kali ini hanya itu saja sementara. Saya kira demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, anakku sekalian saya hormati dan saya banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari ini anak-anakku semua diundang ke sini mewakili kelasnya masing-masing, kelas 456, untuk mendengarkan pendapatnya atau mendengarkan masukannya terkait dengan rencana program
sabu-sabu di sekolah. Apa itu sabu-sabu? Bukan. Sabu-sabu di sekolah adalah program literasi yang Ustaz rencanakan. Kalau kedepannya bagus, insya Allah kita lanjutkan. Yaitu sabu-sabu, akronim atau kepanjangan dari 1 bulan 1 buku. Sabu-sabu 1 bulan 1 buku. Itu maksudnya. Jangan langsung pikir narkoba. Misalnya Ustaz programkan narkoba di sekolah. Tidaklah. Oke. Jadi anak-anakku semua, jadi sebagaimana di sekolah kita, pertama kita punya wadah literasi di perpustakaan, kemudian ada di kelas kita masing-masing. Ada yang tidak ada, semuanya punya pojok baca di kelasnya? Punya. Ada yang tidak punya? Yang di kelas tak masing-masing? Ada semua ya? Di situ bukunya sedikit atau banyak? Sedikit. Jarang diganti. Oke. Jadi anakku semua, jadi rencana Ustaz ke depan akan memprogramkan ini 1 bulan 1 buku untuk untuk pertama ini tahap awal kita akan melibatkan kelas 4, 5, 6 semuanya. Jadi hari ini Ananda semua akan dimintai pendapatnya bagaimana tentang program ini, apakah nanti bisa berjalan lancar atau tidak, itu tergantung dari kita semua. Dan pada pertemuan ini kita akan memberikan pendapat ya terkait dengan bagaimana supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses, sehingga betul-betul anak-anak SDIT itu bisa meningkat literasinya. Karena kemarin itu pada saat ujian AKM ya, yang sudah pernah mengikuti ujian AKM kelas 5, itu banyak yang kurang mengerti tentang isi bacaan karena terlalu panjang dan sebagainya, sehingga banyak yang tidak paham tentang apa isi bacaan dari bacaan yang disajikan. Jadi salah satunya itu bisa kita mudah dengan menjawabnya nanti ketika kita sudah terbiasa berliterasi. Saya ingat sekali ada teman kita yang pusing menjawab soal karena terlalu panjang soalnya, panjang bacaannya, sehingga dia tidak tahu apa yang sebenarnya isi bacaan itu. Jadi itu adalah salah satu pentingnya kenapa kita harus berliterasi. Jadi hari ini Ustaz ingin meminta pendapat kalian semua dari perwakilan kelas 4, 5, dan 6 terkait dengan program literasi yang akan Ustaz laksanakan kalau misalnya ke depannya bisa lancar. Pertama, kira-kira apa saja kegiatan literasi yang sudah berjalan di sekolah kita? Kira-kira dari pengamatan program literasi apa saja yang sudah berjalan di sekolah kita? Misalnya apa? Ada yang mau berpendapat? Ya? Penjual buku. Yang pelaksanaannya, kegiatannya apa? Siapa mau berpendapat? Ya? Literasi itu maksudnya adalah kegiatan aktivitas membaca buku. Kalau di sekolah kita ada Mika yang kita lihat aktivitas membaca buku yang dilakukan oleh siswa kita setiap hari, teman-teman kita setiap hari di sekolah. Kalau Naura, apa Naura? Yang kita lihat kegiatan literasi yang kita lihat. Misalnya apa di sekolah ini? Apakah di kelas atau di perpustakaan? Biasanya tuh kadang ada yang pinjam buku di perpus, kalau enggak dia membaca di pojok biasa di kelas. Oh, jadi menurut pengamatan Anda dan Naura, kegiatan literasi yang beliau lihat selama ini adalah pertama ada aktivitas peminjaman buku di perpustakaan, kemudian ada juga aktivitas membaca di perpustakaan ataupun membaca di pojok baca di kelas, gitu ya. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang lain? Alia, apa tadi Alia? Perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ya, pernah juga ada datang perpustakaan dari Dinas Perpustakaan Kota Palopo membawa buku di atas mobil ya, kayak perpustakaan keliling, bagus. Ada yang lain? Ya. Oh, silakan. Mau cik ambil mic-nya. Silakan. Ada dari laki-lakinya aktivitas membaca, aktivitas literasi yang lain yang ada di sekolah kita. Kira-kira kalau yang digantung-gantung itu
Apakah masuk aktivitas literasi yang di depan lorong-lorong depan kelas itu? Saya jarang anak baca. Itu termasuk kegiatan literasi kira-kira atau apa itu? Termasuk ya, karena itu berisi bacaan-bacaan yang ada pesan-pesan moralnya, motivasinya ada untuk pesan-pesan yang lain ada untuk menyemangati kita. Oke, jadi itu ya. Jadi yang kita amati hari ini, yang kita lihat kegiatan literasi yang berjalan adalah kegiatan literasi baik di perpustakaan maupun di kelas. Oke, selanjutnya yang ingin masih ada yang lain mungkin? Yang lihat apa nak? Ya, apa namanya, spanduk-spanduk yang ada di perpustakaan termasuk adalah program literasi. Ini adalah motivasi-motivasi. Yang kata-kata motivasi itu yang ditempel-tempel, yang digantung-gantung, itu adalah salah satu hal yang dapat mendukung literasi siswa membaca. Kemudian selanjutnya, dari apa yang sudah kita lihat selama ini, yang kita jalani selama ini di sekolah kita, selama mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, sampai kelas 5, sampai kelas 6, yang sudah kelas 6, apa yang bisa menarik siswa atau murid sehingga bisa rajin membaca, baik itu di perpustakaan atau di pojok kelas? Apa? Ambil ke mic-nya. Cerita apa, buku tentang apakah atau bagaimana, fasilitas apa? Buku cerita. Buku cerita. Ya, Oke, buku pertama cerita buku cerita dapat menarik minat literasi atau minat membaca. Kalau saya bilang literasi berarti itu membaca, minat literasi sama. Kalau Alia? Buku komik. Buku komik. Oke, jadi ternyata menurut Alia buku komik itu dapat menarik siswa atau murid kita membaca. Nah, ya, siapa? Akila, coba Akila. Apa menurut Buku yang menarik yang saya suka itu. Iya, apa misalnya, apa contohnya? Cerita, buku cerita. Kayak Naura, coba Naura. Yang kayak buku ensiklopedia gitu. Buku ensiklopedia. Jadi buku ensiklopedia bisa menarik beberapa anak atau teman-teman untuk membaca buku. Ada lagi yang lain mungkin? Buku yang menarik, minimal menarik untuk kita. Kalau teman-teman kita atau untuk kita. Kumpulan cerita. Apa lagi nak? Yang di sana? Ikhwannya? Coba. Cari jangan bisik-bisik. Ayo, kita nak apa? Ada siapa di sana? Kasih mic-nya ke sana. Oke, apa yang menurut kita supaya anak-anak itu bisa tertarik membaca? Apakah disediakan buku atau apa? Buku komik. Buku komik juga, buku komik. Kalau di perpustakaan kita sudah ada ke buku komik? Jarang. Jadi buku komik Kalau yang lain nak, siapa lagi? Tadi ada ensiklopedia, buku komik, buku cerita. Tidak ada yang lain. Ya. Oke. Jadi itu tadi masukan dari Ananda semua untuk menarik minat baca atau minat literasi anak-anak kita atau teman-teman kita. Dibutuhkan referensi atau penyiapan buku yang bernuansa, pertama komik, ada buku kumpulan cerita, dongeng, ada apa tadi lagi? Ensiklopedia. Jadi intinya ada kebanyakan buku fiksi, ya, buku fiksi. Jadi itu satu masukan ya. Nanti dirangkum, ini kan nanti direkam, ini kan direkamnya, nanti saya lihat kembali anunya, hasil rekamannya. Oke, selain buku kira-kira apa lagi yang dapat menarik minat baca teman-teman kita selain buku yang tersedia atau buku yang disiapkan yang tadi itu? Apalagi kira-kira yang bisa memotivasi teman-teman kita bisa membaca atau bisa rajin membaca? Iya, silakan. Lu pakai aplikasi yang ada biasa di HP tuh. Wattpad itu biasa. Jadi bahan bacaan itu dimasukkan ke dalam aplikasi begitu? Iya. Sehingga mudah diakses walaupun tidak ke perpustakaan, bisa di rumah membaca. Iya. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah perpustakaan digital, ya. Jadi dimanapun kita berada kita bisa akses bacaan-bacaan atau perpustakaan digital itu melalui aplikasi. Oke, baik. Itu masukannya. Jadi selain tadi menyiapkan buku-buku di perpustakaan yang bernuansa fiksi, kedua selanjutnya itu adalah menyiapkan aplikasi
yang bisa memudahkan kita membaca buku lewat aplikasi, tidak harus ke perpustakaan. Di rumah juga bisa dilakukan, di luar rumah saat kita berada di tempat lain, di luar sekolah. Oke, bagus. Ada yang lain mungkin selain tadi yang bisa memotivasi kita, mendorong kita supaya bisa rajin membaca di sekolah? Apa kira-kira? Ya, bukunya Ji. Bagaimana kalau tempat membacanya? Atau tempat pojok bacanya? Bagus nih. Kalau yang di kelas bagaimana? Yang di kelas, pojok baca di kelas? Enak di rumah. Berarti dipinjam di perpustakaan kemudian dibaca di rumah begitu. Kalau di pojok kelas di kelas tak adakah masukan tak supaya bisa lebih rajin membaca, memanfaatkan pojok baca di kelas tak masing-masing? Kira-kira ada masukan tak? Oh, dikasih begini Ustaz supaya rajin membaca atau misalnya apa? Biasa juga tapi kalau jarang lagi jarang lagi ada yang membaca. Oh, begitu berarti buku yang ada di buku yang ada di pojok baca harus sering-sering diganti begitu supaya kita tidak bosan. Itu lagi sudah dibaca itu, jadi tidak dibaca begitu. Berarti kita harus rajin mengganti. Selama ini berapa kali kah diganti? 1 bulan atau 2 bulan? Tidak pernah. Aduh, kenapa tidak? Kenapa tidak diusulkan ke wali kelasnya? Ustazah bisa gak diganti ini buku yang pojok baca karena sudah dibaca sudah bosan itu terus. Ya, kenapa? Baru tahu ini. Oh begitu guys. Karena diganti. Lama pernah diganti tapi lama. Oke. Jadi itu salah satu yang dapat menarik baca khususnya di pojok kelas. Minat baca kita adalah mengganti buku secara apa? Secara teratur, secara terus menerus. Kalau diperkirakan misalnya taruhlah 1 bulan 1 kali, begitulah. Jadi 1 bulan 1 kali diganti, dikasih kembali bukunya, jangan dibawa pulang ke rumah ya. Dikasih kembali bukunya ke perpus, kemudian minta buku yang lain, misalnya buku apa. Biasanya berapa judul dikasih? Berapa jenis judul? Berapa macam judul? 26 buku. Oh, sesuai jumlah siswa. Oke, lumayan itu kalau 26. Kan 26 bisa ganti-ganti toh? 26 berarti 26 judul atau 26 jenis buku. Itu dengan judul yang berbeda-beda ya. Oke, baik. Saya kira itu sudah bagus. Tinggal itu tadi pergantiannya secara rutin supaya apa yang tersedia di pojok baca itu, pojok baca kita di kelas itu tidak membosankan. Itu terus itu lagi bulan lalu itu lagi belum diganti-ganti. Jadi minta tolong nanti silahkan diusulkan ke wali kelasnya. Insya Allah itu bisa Ji. Karena mungkin wali kelas tak lupa juga, sibuk juga dengan aktivitasnya. Oh, banyak rebutan. Disepakati saja, disepakati misalnya 3 orang atau 2 orang perwakilan ke bawah, atau begitu. Dapat apa gitu nah. Daripada berebutan tidak ada yang jadi-jadi, tidak ada yang turun. Oke, baik. Selain itu kira-kira apa lagi? Kalau misalnya ada namanya duta baca setiap bulan, kasih penghargaan, kasih sertifikat, atau dikasih apa, kira-kira itu bisa memotivasi kah? Bisa. Jadi supaya anak-anak itu bisa ada nanti kalau kita paling rajin membaca, ada nanti hadiah. Walaupun mungkin hanya sertifikat, misalnya sertifikat duta baca bulan ini, diumumkan hari Senin di awal bulan. Bagus begitu ya? Oke, jadi itu sebenarnya sudah lama Ustaz sampaikan ke Ustaz Rizal, tapi belum diprogramkan. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa mulai dari itu. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau sekarang kan sibuk pakai P5, kemudian setelah P5 ujian. Insya Allah nanti kita mulai bulan Januari. Ya, nanti Ustaz akan sampaikan ke petugas perpus. Kemudian wali kelas di kelas untuk mencatat nama-nama yang kemudian paling rajin membaca, paling rajin literasi di kelas maupun di perpustakaan. Itu akan diakumulasi nanti. Nanti akan dilihat, oh ini paling.
Nanti akan gantian nanti. Kalau semuanya rajin pasti bingung kita nanti pilih mana lagi yang duta. Tapi nanti kan gantian. Paling banyak baca buku. Jadi nanti ini nak programnya ini bukan hanya dibaca, tapi kalau ini jalan itu bisa disampaikan setiap bulan itu setelah kita baca satu buku itu dipresentasikan isinya secara singkat rangkumannya. Ini isi buku ini menceritakan tentang ini, ada seorang seperti ini, kemudian hikmahnya atau pesan moralnya adalah seperti ini. Ya, buku yang sudah dibaca seperti itu ya. Supaya teman-teman yang lain yang belum baca buku itu bisa mendapatkan gambaran, bahkan mungkin penasaran dia juga mau baca gitu ya. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin yang lain selain tadi ada penghargaan untuk duta baca yang rajin membaca. Apalagi kira-kira program yang bisa kita lakukan untuk mendukung, untuk memotivasi anak-anak supaya rajin membaca. Kalau ya silakan Naura. Kalau bisa tambah lagi kayak buku-buku baru begitu. Diperbarui, Iya. ditambah referensinya. Oke. Jadi usulannya Naura supaya kita lebih semangat lagi membaca, masuk ke perpustakaan, melihat-lihat buku. Kalau bisa ditambah lagi koleksi bukunya dengan buku-buku yang baru tadi. Di antaranya tadi ada buku-buku cerita, ada buku ensiklopedia, ada buku-buku dongeng, apalagi tadi buku komik. Wah, buku komik kayaknya belum ada ya. Oh ada tapi sedikit. Nanti menjadi bahan masukan bagi sekolah karena itu butuh apa? Butuh dana, butuh uang. Tapi insya Allah bisa sedikit-sedikit. Misalnya tahun ini berapa judul yang bertambah. Minimal ada yang baru, ada yang baru. Kalau ada yang baru banyak. Ya banyak penasaran lagi. Ada yang baru lagi. Buku-buku tentang bagus sebenarnya ensiklopedia itu bagus sekali karena dia buku non fiksi. Dia bisa mendapat pengetahuannya itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun buku cerita juga ada sebenarnya manfaatnya. Kalau misalnya ditambah tempat bacanya di luar ruangan, misalnya di samping masjid ada di situ tempat-tempat dinding, atau di mana di sana di ruang terbuka yang depan kelas 3. Kalau misalnya ditambah di situ tempat-tempat buku yang misalnya dipajang buku-buku di situ, kira-kira itu bisa menarik kita. Bisa. Karena kalau terlalu penuh di sini Mas. Kalau di sini semua banyak sekali orang malas mikir masuk. Begitu. Kira-kira kalau kita simpan buku di situ udah hilang juga kira-kira. Iya kayaknya Ustaz karena banyak anak main di situ. Iya Udah hilang. sembarang bola kerja jadi semua tidak buku. Jadi nanti kan ada CCTV nanti di situ. Di situ dekatnya yang ruang terbuka itu. Jadi kalau ada yang kasih jatuh buku dilihat situ siapa. Ya. Makanya dilarang main bola di situ sebenarnya. Seperti itu. Jadi itu bisa juga menarik minat baca anak-anak kita ya, teman-teman kita ya. Oke, baik. Jadi tadi ada menambah koleksi buku, kemudian ada program duta baca, penghargaan kepada teman-teman kita yang paling rajin membaca dalam setiap bulan, kemudian ada apa tadi lagi? Ada pergantian buku di kelas-kelas di pojok baca kita di kelas. Oke. Dari semua yang tadi kira-kira masih adakah kira-kira yang mau memberikan masukan supaya bisa rajin membaca? Itu sih. Yang ikhwannya di sana saya ada masukan supaya bisa rajin membaca. Kalau Naura itu saya ingat saya dulu Naura itu setiap pulang sekolah menunggu jemputan pasti ada di perpustakaan. Tapi kayaknya sudah sebelumnya baca buku, tidak begitu kayaknya sekarang. Di mana sekarang nongkrong kalau sudah nunggu jemputan? Biasa main-main begitu. Biasa main-main karena katanya habis mina baca semua buku. Kalau dulu waktu dari kelas bawah, kelas 1, kelas 2 rajin sekali membaca. Seperti itu. Tapi kalau tadi itu sudah dipenuhi, saya kira akan rajin lagi semuanya. Bukan hanya Naura, yang lainnya juga akan bisa rajin lagi membaca. Gitu ya. Kalau satu buku saya satu hari itu, masya Allah luar biasa. Udah cukup satu hari. Tidak cukup. Satu buku tidak cukup satu. Udah cukup satu hari. Satu hari itu tidak cukup satu buku harus lebih satu. Oh, harus lebih satu hari supaya dipaham juga isinya begitu. Tidak satu hari harus lebih dari satu banyak. Oh begitu, masya Allah.
Berarti satu hari itu kita bisa baca misalnya 5 judul atau 3 judul, begitulah. Bagaimana yang di belakang? Rajin baca buku? Iya, di mana biasa baca buku kita? Buku pelajaran. Di mana? Pojok baca. Oh, tapi itu tadi tidak berganti buku kita, jadi itu terus. Bosan ki, ya. Jadi ke depan ini, bahkan mulai hari ini kalau mau ganti, silakan diganti, ya. Kalau mau ganti, itu sudah bisa berlaku itu. Kalau yang tadi itu yang membuat koleksi baru atau menambah koleksi baru itu butuh perencanaan karena butuh dana. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa bertambah insya Allah karena untuk kepentingan anak-anak kita supaya bisa lebih rajin lagi membaca. Ya, kalau tidak ada lagi nak, saya kira untuk sementara seperti itu. Terima kasih atas kehadiran tak semua di sini. Terima kasih atas masukan-masukan tak semua. Mudah-mudahan harapan tak tadi itu, masukan tadi itu, insya Allah bisa dilaksanakan ke depan, ya. Bisa dilaksanakan ke depan supaya minat membaca atau minat literasi kita semua siswa-siswi SDIT Insan Madani bisa meningkat. Dan insya Allah kalau literasi tak meningkat, insya Allah banyak wawasan tak luas karena buku itu adalah jendela dunia. Jadi kita bisa tahu pengetahuan di luar sana itu lewat membaca, seperti itu. Ya, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatian tak, terima kasih atas masukan tak semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.